Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan model Canva dari kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan dimulai oleh Pipit. Kepada Pipit, dipersilahkan. Baik, pertama ada customer segment, target pelanggan atau pasar yang disasar oleh kita, pertama dari remaja hingga dewasa, dengan rentang usia mulai dari 12 sampai 45 tahun. Target pasar tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pegawai kantoran, mahasiswa, ibu rumah tangga juga bisa mengkonsumsi, semuanya bisa mengkonsumsi asal usia berawal dari 12 tahun. 12 tahun. Tidak ada batasan gender, yakni pria ataupun wanita bisa mengkonsumsi produk kita. Untuk daerah target pasar, kita mentargetkan dari daerah Bandung dan sekitarnya saja. Sekian. Terima kasih, Pipit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cusi. Kepada Cusi, dipersilahkan. Poin berikutnya ada value proposition, yaitu minuman ini merupakan minuman yang menggunakan bahan baku alami, yaitu kunyit hitam. Kemudian minuman ini memiliki beberapa macam variasi rasa, yaitu ada strawberry, ada anggur, ada leci, dan ada melon. Dan ada tambahan lagi varian rasa jika nanti akan ditambah. Kemudian harga terjangkau dan halal. Karena bahan bakunya juga alami, insya Allah pasti dalam pembuatannya juga halal. Kemudian menggunakan merek dan logo yang mudah diingat. Nama merek kita yaitu Staytum agar mudah diingat. Dan logonya juga mudah diingat karena ada logo dari si kunyit hitamnya. Kemudian ada channel, yaitu dalam penjualan online ada door to door. Jadi insya Allah kita akan ke rumah-rumah untuk menjual produk kita. Kemudian kita akan mengikuti bazar-bazar yang ada di daerah kita, di daerah sekitar Bandung. Kemudian kita insya Allah akan membuat buku atau brosur yang isinya tentang kelebihan dari si kunyit hitam itu. Agar si pembeli tahu apa aja khasiatnya dan mau membeli produk kita. Kemudian month to month. Jadi kita akan ngasih tahu ke orang lain juga ngasih tahu ke yang lain. Seperti itu. Dalam penjualan online, media sosial, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Kita akan promosi di situ. Dalam bentuk seperti ada fotonya atau membuat video. Kemudian online shop, insya Allah kita akan ke Shopee, Lazada, seperti itu. Kemudian word to mouth. Jadi kita akan membuat kayak brosur tulisan gitu dalam Word online gitu. Jadi sehingga nanti yang membacanya ngasih tahu ke yang lain agar membeli. Sekian dari saya. Terima kasih, Cusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hana. Kepada Hana, dipersilahkan. Ya, bismillah. Di sini saya akan menjelaskan customer relationship, yaitu hubungan antara penjual dan konsumen. Seperti yang dijelaskan oleh Cusi, yaitu kita mempunyai channel untuk memberitahukan tentang khasiat dan keunggulan produk kita. Selain dari media sosial, yang pastinya kita memposting atau memberitahukan produk kita dengan poster, kita memberitahukannya lewat mouth to mouth atau door to door. Yang pastinya dengan bahasa yang sopan dan juga bahasa-bahasa yang membuat konsumen tertarik pada produk kita. Dan juga pada penjelasan yang kita beri kepada konsumen, pastinya kita memberitahukan semua yang unggul dari produk kita. Terutama produk kita itu langka. Jadi mereka kan pasti menganggap bahwa kalau misalnya langka, ini mumpung ada gitu. Seperti itu. Lalu memberikan diskon atau potongan harga kepada pelanggan setia atau konsumen tetap. Jadi supaya konsumen kita itu tetap untuk mengonsumsi produk kita akan memberikan diskonan atau potongan harga untuk pelanggan setia. Lalu membeli voucher kepada pelanggan yang membeli lebih dari 3 item.
item, sehingga pada saat pembelian selanjutnya dapat potongan harga. Nah, ini juga strategi untuk bagaimana konsumen tertarik pada produk kita, yaitu kita memberikan voucher untuk yang membelinya banyak gitu. Misalnya kita memberikan voucher 20% sehingga nanti saat pembelian selanjutnya ya dapat potongan harga 20% gitu. Lalu memberikan reward kepada konsumen yang berhasil sembuh. Reward di sini misalnya kan karena produk kita tidak hanya untuk penyakit lambungnya saja, tapi untuk pengonsumsian biasa, karena itu baik ya buat stamina di saat pandemi seperti ini. Jadi kita memberikan reward-nya berbentuk produk kita gitu. Lalu memberikan testimoni pelanggan lain terhadap produk kita. Yang pastinya di sini kita kan akan mencoba untuk memberikan produk kepada yang penderita MAH. Lalu kita memberikan testimoninya. Jadi Jadi konsumen itu tertarik gitu karena udah ada testimoni gitu. Lalu kita memberitahu kalau misalnya produk kita bisa dibeli kapan saja via online. Lalu seperti yang saya jelaskan di awal, kita menjelaskannya dan melayani pelanggannya dengan bahasa yang sopan dan menarik perhatian. Selanjutnya key activist, yaitu di mana kegiatan kita dalam mengelola produk ini. Yang pertama pasti kita menyajikan produk yang menarik baik dalam penyajian maupun tekstur produk. Seperti yang dijelaskan oleh Cusi, kita memberikan varian rasa sehingga di sini kita membuat produk yang banyak diminati oleh masyarakat. Lalu selain kita membuat produknya, kita mempromosikan produk lewat sosial media dengan rutin seperti memposting di feed dan story Instagram. Bisa juga kita di story WA gitu ya. Terus di Facebook karena kan kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak gitu kalangan mereka pasti jarang gitu ya kalau yang Instagram gitu pasti. Jadi kita mau tidak mau harus semua sosial media kita pakai. Lalu karena 56% masyarakat Indonesia tidak lagi minum jamu, maka kita menyajikan jamu itu dengan cara lain dan bisa dikonsumsi oleh semua masyarakat. Seperti itu, sekian dari saya. Baik, terima kasih Hana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang key resort. Jadi di dalam key resort itu menjelaskan tentang aset penting apa yang harus dimiliki oleh seorang pembisnis. Nah, berikut ini adalah aset penting dari produk Staytum. Yang pertama ada fisikal. Fisikal itu aset berwujud fisik yang digunakan untuk menunjang penciptaan proporsi nilai. Nah, di dalamnya terdapat tempat atau lokasi yang strategis. Nah, dengan adanya lokasi atau tempat yang strategis ini akan mendorong nilai jual produk serta sistem pemasaran pasti akan berjalan baik. Yang selanjutnya adalah lahan budidaya untuk kunyit, yang dimana lahan ini akan menjadikan sumber modal bagi kami dengan sistem penjualan bibit. Yang selanjutnya ada peralatan yang dibutuhkan. Peralatan yang dibutuhkan untuk fermentasi kunyit. Peralatan yang dibutuhkan ini ke depannya akan menunjang pada proses produksi serta mempermudah produksi. Nah, yang selanjutnya ada intelektual. Kalau tadi kan fisikal aset berwujud fisik. Nah, kalau intelektual itu aset tidak berwujud. Jadi asetnya itu berupa suatu informasi yang akan mencerminkan suatu perusahaan atau bisnis tersebut yang mencangkup nama brand, ilmu pengetahuan, kemitraan, dan database pelanggan.
Berikut adalah aset tidak berwujud dari Staytum. Nama merek atau brand kami adalah Staytum. Dibuat dengan sentuhan bioteknologi, kemitraan yang dipilih adalah Sido Muncul dan Kimia Farma. Serta target penjualan di usia 12 sampai 45 tahun, khususnya penderita penyakit lambung atau MAH. Yang selanjutnya ada SDM atau sumber daya manusia. Yang dibutuhkan Staytum yaitu orang yang berkecimpung atau ahli di bidang tata boga, pemasaran, dan seni desain. Yang terakhir ada sumber daya finansial, penjualan bibit dan pembuatan buku menjadikan sumber modal. Yang terakhir ada key partner. Key partner yang dipilih oleh Staytum yaitu apotek atau toko-toko, pengembang atau perusahaan, dan minimarket. Selanjutnya akan dilanjut oleh Sally. Kepada Sally dipersilahkan. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan kita. Selain dari penjualan produk, kita juga mendapatkan dari minuman, terus dari bubuk kunyit hitam, kunyit berupa gelatin, dan bibit kunyit hitam. Kami juga mendapat pendapatan dari penjualan buku tentang khasiat kunyit hitam. Nah, untuk rinciannya, untuk struktur biayanya, kunyit hitam 25.000 per kilogram, gula 70.000, jelly 20.000, gelatin 18.000, air mineral 10.000. Jadi semuanya 143.000. Cuman kita belum membuat produknya. Jadi belum tahu rinciannya yang dipasarkan atau dijualnya berapa. Sekian, terima kasih. Baik, dicukupkan sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, disengaja ataupun tidak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.